Para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, khususnya mahasiswa jurusan manajemen pendidikan ya. Di segmen ini saya akan menyajikan 5 judul skripsi tentang manajemen pendidikan pembelajaran tatap muka yang sudah mulai diterapkan, sudah mulai ada yang uji coba penerapannya. Ini mengingat masa transisi menuju normal baru gitu ya, sehingga ini sangat relevan, sangat kontekstual, sangat diperlukan hasil-hasil riset penelitian, terutama juga skripsi dari para mahasiswa. Supaya tidak terlalu berlama-lama, mari kita bahas judul yang pertama. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ini bisa dipilih di mana, atau bisa juga di provinsi, nggak ada masalah. Yang penting itu bisa diakses oleh adik-adik sekalian. Maksudnya adik-adik bisa melakukan penelitian di situ. Oke, peran Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam mengimplementasikan manajemen pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Ini kan kita baru diterapkan uji coba di beberapa tempat. Nah, kita ingin melihat bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu. Tentu saja ini berdasarkan regulasi, aturan. Di sini tumpuan aturannya itu kepada keputusan 3 menteri. Menteri Pendidikan yang pertama, Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri. Adik-adik bisa baca nanti, bisa googling. Karena ini pijakannya. Dari situ kita ingin tahu peran-perannya di lapangan secara langsung. Melalui apa? Melalui orang-orang yang bertugas, yang punya kewenangan di bidangnya masing-masing di sana. Coba kita lihat peranan dari Dinas Pendidikan melalui ini. Bagaimana rumusan masalahnya yang relevan dengan judul ini? Yang pertama kita susun, bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, bisa disesuaikan ya, atau provinsi silahkan, dalam mengimplementasikan manajemen pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten dalam mengimplementasikan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Tentu yang pertanyaan yang kedua itu pasti ada. Nanti itu tugasnya teman-teman untuk mempertanyakan kepada mereka, untuk mengobservasi di lapangan seperti apa kendala-kendalanya. Karena kan ini masa-masa transisi, masa-masa di mana semuanya setelah lama itu daring terus gitu. Tiba-tiba kita sekarang memang harus tatap muka karena pendidikan itu harus lebih berkualitas. Kalau daring terus kita tidak bisa memantau bagaimana perkembangan siswa dan seterusnya. Yang kedua, efektivitas uji coba manajemen pembelajaran tatap muka terbatas pada masa transisi pra-kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Tatap muka itu kan diberikan waktu 1 bulan untuk tahap uji coba. Apabila ini efisien, efektif, berkualitas, maka akan diterapkan masa normal baru. Nah, pada masa transisi uji coba ini, kalau di aturan SKB 3 Menteri, maka setidaknya 50% dari siswa itu yang masuk diatur oleh sekolah dan guru di situ. Kalau ini sukses, maka nanti akan memasuki masa normal baru yang kemungkinan 100% siswa bisa masuk ke dalam kelas, tetapi tentu saja harus mengikuti protokol kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di judul ini adik-adik bertugas untuk
meneliti efektivitas uji coba manajemen pembelajaran tatap muka itu. Tujuan dari penelitian ini tentu saja sangat jelas sekali, yaitu untuk memberikan laporan apakah efektif atau ada perbaikan-perbaikan nanti di lapangan sesuai deskripsi temuan teman-teman sekalian. Jadi tentu saja adik-adik di sini memiliki tujuan berperan untuk menyukseskan pembelajaran tatap muka di era atau di masa pandemi ini agar pendidikan kita terus berjalan. Oke, kita lihat ini. Nah, bagaimana menyusun rumusan masalah dari penelitian ini? Oke, kita coba susun. Yang pertama, bagaimana proses uji coba manajemen pembelajaran tatap muka terbatas pada masa transisi prakebiasaan baru di lingkungan sekolah. Yang kedua, bagaimana efektivitas uji coba manajemen pembelajaran tatap muka terbatas pada masa transisi prakebiasaan baru di lingkungan sekolah. Optimalisasi peran pengawas pendidikan dalam mengontrol proses pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah, atau di sini bisa ditaruh satuan sekolah mana begitu ya, di kecamatan, di kabupaten, silahkan disesuaikan selama itu bisa mempermudah. Yang jelas kalau adik-adik mau melakukan penelitian itu yang mudah dijangkau, sehingga nanti adik-adik lebih mudah mendapatkan data. Nah, judul-judul itu disesuaikanlah dengan lokasi adik-adik sekalian. Peran pengawas pendidikan untuk konteks pembelajaran tatap muka itu sangat penting, meskipun di masa-masa sebelumnya, sebelum pandemi juga penting. Tetapi untuk konteks yang darurat, di mana pendidikan ini sudah berhenti, tidak bertatap muka pembelajarannya selama masa pandemi ini, begitu tatap muka ini harus benar-benar terkontrol, terawasi oleh pengawas pendidikan di level daerah masing-masing. Pembelajarannya kurang efektif, misalnya dari guru karena masanya masa darurat dan seterusnya, ini juga menjadi harus jadi perhatian, sehingga harus pengawasan itu harus benar-benar ditingkatkan, harus seoptimal mungkin, terutama pengawasan di bidang kesehatan, pengawasan di bidang kualitas pendidikan, metode, peraturan, dan seterusnya ini penting. Nah, coba kita lihat ini. Dari judul ini kita susun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana peran pengawas pendidikan dalam mengontrol proses pembelajaran tatap muka di sekolah? Nah, di sini adik-adik tentu harus juga melihat peran itu dari aturan-aturan yang berlaku, aturan tugas dan wewenang dari pengawas pendidikan, dan juga aturan di atasnya dari kementerian. Dari kementerian itu terkait dengan surat keputusan bersama 3 menteri itu, Mendikbud, Kemenak, dan Menteri Dalam Negeri. Di situ ada. Pertanyaan yang kedua, bagaimana optimalisasi peran pengawas pendidikan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pemangku kepentingan itu kalau di level sekolah, dari kepala sekolah, waka, dan seterusnya sampai ke bawah, guru, tenaga kependidikan gitu ya, itu semuanya termasuk pemangku kepentingan. Jadi seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan pembelajaran tatap muka dengan efisien. Upaya peningkatan kapasitas pendidik untuk mendukung penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau seperti yang saya katakan, bisa itu di level provinsi juga nggak apa-apa, selama itu bisa diakses oleh teman-teman. Peningkatan kapasitas itu diatur di dalam SKB, sehingga nanti terapannya di daerah bagaimana.
Ini yang harus diteliti, karena tiap-tiap daerah itu beda-beda kebutuhan, beda-beda prioritas. Oleh karena itu dikelola oleh kewenangan dari daerah masing-masing. Nanti secara khusus terhadap kapasitas pendidik, guru terutama. Karena apa? Karena kita itu sudah daring dari tahun 2020 sampai terakhir-terakhir ini. Sehingga tentu saja siswa itu secara kualitas kita sudah tahu semuanya, tertinggal. Karena daring itu tidak bisa dikontrol siswa. Nah, guru harus mengejar ini. Jangan sampai lulusan masa pandemi ini kurang berkualitas gitu ya, atau kualitasnya turun. Nah, kita lihat ini. Dari sini kita bisa susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana upaya peningkatan kapasitas pendidik untuk mendukung penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, program apa yang dirancang Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten atau bisa provinsi gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas pendidik sebagai bagian penting dalam mendukung penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah. Nah, ini judul yang terakhir, metode dan strategi guru dalam mendukung implementasi pembelajaran tatap muka terbatas bagi peserta didik. Jadi ini berkelanjutan ya dengan judul yang keempat tadi. Kalau guru kapasitasnya ditingkatkan, dilatih, maka di sini itu bagaimana guru itu strateginya, metodenya dan seterusnya. Tentu kan dia akan jauh lebih bagus penerapannya, pemahamannya ke penerapannya gitu ya. Di sini itu terkait dengan masa pembelajaran tatap muka yang baru saja bergulir ini, kita ingin tahu strategi atau metode apa yang akan diterapkan oleh guru, yang nanti juga bisa teliti terapannya di lapangan oleh adik-adik sekalian, terkait bagaimana guru dan sekolah mengelola pembelajaran, mengatur atau memanage pendidikan di lingkungan sekolah agar berkualitas. Sehingga metode dan strategi itu bagian vital dari bagaimana kita mengatur atau manage sistem pendidikan kita. Kita lihat ini. Nah, dari judul ini, mari kita susun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana metode yang efisien dan efektif bagi guru dalam mendukung proses pembelajaran tatap muka bagi peserta didik. Yang kedua, bagaimana strategi guru mengimplementasikannya, maksudnya mengimplementasikan metode tadi itu ya, strateginya bagaimana di dalam pembelajaran tatap muka bagi peserta didik. Nah, itulah 5 judul skripsi manajemen pendidikan yang terbaru, terupdate, kontekstual, dan perlu diteliti oleh para mahasiswa dan mahasiswi di dalam skripsi masing-masing. Dan tetap semangat. Salam dari saya.